Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Herianti, CGP Angkatan 11 Kota Jayapura, asal sekolah SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Jayapura. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Rini Romawati. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Jayapura. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Bu Rini, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi atau supervisi. Ini tujuannya nanti untuk kita mengawali sebelum kita melaksanakan supervisi. Gitu ya. Untuk sebagai informasi kepada Ibu Rini bahwa supervisi akan kita lakukan ini tujuannya untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Rini lakukan selama ini. Ya. Nah, sebelum mulai Bu Rini, ada beberapa hal yang akan saya informasikan yang ini menjadi bagian dari pra-observasi itu ya. Yang pertama yang saya perlu tahu, tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu Rini lakukan pada saat kita supervisi itu apa saja ya Bu Rini? Tujuan pembelajarannya nanti tentang peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi atas seluruh objek, sebagian, dan dari seluruh objek khusus dan siklis. Oke, baik ya. Jadi tentang permutasi. Kemudian yang berikutnya, dari kegiatan tersebut, area pengembangan apa saja yang hendak Ibu capai? Area pengembangannya yang pertama tentang strategi pembelajaran yang beragam dan inovatif. Kemudian yang kedua, penggunaan media dan alat-alat bantu pembelajarannya serta pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, jadi nanti menggunakan strategi pembelajaran yang beragam ya, kemudian juga menggunakan media dan alat bantu, oke, kemudian juga dengan pembelajaran diferensiasi. Berikutnya Bu Rini, untuk strategi pembelajarannya nanti yang disiapkan apa saja? Rencananya kita mau menggunakan pembelajarannya kontekstual, kemudian diskusi kelompok yang dan kolaboratif, serta yang interaktif dengan permainan atau game. Di situ kita menggunakan gadget, ya, HP atau tablet, kemudian kita pakai infocus dengan menggunakan quizzes juga. Oke, baik. Wah, itu sudah lengkap ya, mulai dari strategi, kemudian nanti dengan media-media akan digunakan. Oke, baik Bu Rini, untuk kegiatan supervisinya sendiri nanti akan dilaksanakan kapan? Rencananya hari Senin di kelas 12 AKL 12 AKL 2 di jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baik. Jadi nanti hari Senin jam pertama sampai jam ketiga ya. Nanti saya akan menuju ke kelasnya Ibu Rini dan kita akan melaksanakan kegiatan supervisi. Semoga tadi strategi pembelajaran kemudian area-area pengembangan yang akan Ibu Rini terapkan dan sampai nanti bisa terlaksana dengan baik. Ya, demikian Bapak. Demikian rekan-rekan sekalian, ini tadi percakapan pra-supervisi sebelum nanti saya akan melaksanakan supervisi di kelasnya Ibu Rini. Setelah kegiatan supervisi nanti juga Ibu Rini, kita akan lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Saat kegiatan pasca observasi itu nanti saya akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Baik, demikian, sampai ketemu di supervisi kelas dan pasca supervisi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah berdoa belum? Belum. Oke, ketua kelas atau yang lain boleh berdoa dulu. Nanti Bibi silakan. Bikin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Stand up, please. Greetings. Good morning, ma'am. Oke, good morning. Sit down, please. Oke, gimana kabarnya hari ini, Nak? Semua sehat ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 4, 3. Siapa aja, Nak? Baik, kemarin kalian sudah libur 2 hari ya. Di rumah ngapain aja? Bantu orang tua. Wih, keren. Ini yang di sini ngapain? Mancing. Oh, keren. Oke. Healing ya, healing. Baik, untuk kali ini
supaya semuanya semangat dan untuk mengetes, memang tes dulu konsentrasinya, fokusnya kalian pada pagi hari ini karena kemarin sudah libur ya 2 hari, siapa tahu konsentrasinya masih belum fokus ke belajar. Kita ice breaking dulu ya, semuanya berdiri. Sakit, sikat. Kita kemarin sudah belajar materi tentang apa ya? Peluang kejadian yang bagaimana? Oke, saya mau mencoba review atau untuk refleksi yang kemarin. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Sudah. Selesai kan? Wah. Selesai. Coba lihat refresh. GG bro. Dua. Cuma satu Salah salah satu tadi. toh? Iya, yang salah saya. Tadi salah dua. Tadi salah tiga, salah dua. Tapi bisa diperbaiki lagi. Ya, kelompoknya Asnat 100%. Tepuk tangan. Tentukan peluang paling sedikit akan muncul 2 sisi gambar pada peristiwa pelanturan 4 buah koin logam yang identik secara bersamaan. Mana ini jawabannya? Ini? Ya. Itulah jawabannya 180. Yang menjawab salah siapa? Yang ketiga, sebuah dan dilemparkan 1 kali, peluang munculnya masalah. Atau tidak? Tidak. Masalah. Berapa? 23. Sekarang kelompoknya kelompok jawab. 2 dan 3 dilempar bersamaan. Peluang muncul jumlah mata dari 9. Sudah 3 dan 2. 1 ber. Yang kelima, kelompoknya Taufik. Tentukan peluang akan muncul jumlah mata dari faktor dari 4 atau kelipatan 2 pada peristiwa pelanturan 2 buah data. Jadi 1 per 2. Berarti dari materi review yang kemarin yang 100% berapa kelompok tadi? 1 kelompok. Yang lainnya masih 80%, ada yang 20% bahkan ya? Kira-kira kenapa? Hah? Salah teka? Apalagi? Apa belajar atau tidak? Mereview atau tidak di rumah? Tidak. Nanti harus direview ya, karena nanti ketika sumatif kalian juga harus belajar dari materi yang awal kan. Oke, masih materi yang terakhir untuk peluang yaitu tentang permutasi. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan permutasi atas seluruh objek, atas sebagian dari seluruh objek, khusus dan siklis. Itu tujuannya ya. Materi permutasi ini mungkin kalian sudah pernah dapat di
kombinasi? Belum dapat? Belum? Harusnya sudah di kelas 9 ya. Mungkin nggak nyampe Bapak Ibu gurunya menyampaikan ya. Baik, definisinya coba salah satu baca dari kelompoknya Faudi. Definisi permutasi. Permutasi adalah susunan atau pengaturan ulang dari sekumpulan objek atau elemen dalam urutan tertentu. Dalam matematika, permutasi sangat penting dalam kombinatorika dan digunakan untuk menghitung jumlah cara yang berbeda untuk mengatur elemen dari suatu lingkungan. Oke, jadi susunan ya, atau pengaturan ulang dari sekumpulan objek atau elemen dalam urutan tertentu. Ya, dalam matematika, permutasi sangat penting dalam kombinatorika dan digunakan untuk menghitung jumlah cara yang berbeda untuk mengatur elemen dari suatu lingkungan. Kira-kira kalau dalam kehidupan kita, permutasi dipakai dalam masalah apa ya? Ada yang pernah menemukan? Permutasi. Oke, salah satu silakan. Dalam masalah apa dipakai? Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Dari sekumpulan objek atau elemen dalam urutan tertentu. Untuk menghitung jumlah cara yang berbeda mengatur elemen-elemen dari suatu lingkungan. Coba setiap kelompok mencari masalah yang berkaitan dengan permutasi. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Berikan contoh masalah yang berkaitan dengan permutasi. Oke, sudah semua ya? Sekarang setiap kelompok silakan salah satu untuk mengemukakan masalahnya atau contohnya boleh. Dari kelompok mana? Dari kelompoknya Desnolis ya? Belum? Dari kelompok kira? Sebuah tim sepak bola terdiri dari 11 pemain. Berapa banyak cara untuk memilih 5 pemain untuk memulai pertandingan? Oke, jadi bisa berapa cara yang dipakai untuk memilihnya ya? Dari 11 pemain, memilih 5 dari 11 pemain dengan menggunakan permutasi. Dari kelompok lain bisa dipahami? Kelompoknya Vira tadi melihat masalahnya, coba ditulis dulu di depan. Susunan atau pengaturan ulang dari sekumpulan objek atau elemen dalam urutan tertentu. Perhatikan masalah yang disajikan dari kelompok Vira. Kata sapu terdiri dari 4 huruf. Ada berapa banyak macam huruf, macam susunan huruf yang dapat dibentuk? Nah, ini sederhana sekali ya. Sesuai dengan definisi permutasi, ya. Iya nggak? Kita bisa mencari ya, menyusun atau mengatur ulang dari
Dari kata huruf S, A, P, dan U bisa dibentuk berapa kata, ya kan? Selain sapu. Kalau tidak menggunakan rumus, kalian bisa dengan manual, misalnya begini. Sapu. Bisa berubah menjadi huruf apa lagi? Apus. Dan seterusnya kamu cari, ya kan? Nah, itu kita bisa menggunakan permutasi. Di sini ditulis N permutasi N sama dengan N faktorial. Jadi 4 penulisannya hurufnya di bawah ya. 4 permutasi 4. Maka sama dengan 4 faktorial. Oke, berarti kalian sudah memberikan contoh atau masalah dari berbagai permutasi ya. Ada yang sebagian dari seluruh objek, kemudian tadi yang kelompoknya Vira semuanya berbeda, sedangkan kelompoknya Desnauli ada sebagian yang sama ya. Sebetulnya bisa kita pakai pada kehidupan kita sehari-hari. Penerapannya adalah misalnya kita akan memilih pengurus kelas ya. Misalnya dalam kepengurusan kelas, calon pengurus suatu organisasi ya, atau dalam kelas kita akan memilih sebagai ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Itu ada 6 orang ya toh. Ini secara tidak sadar kita sudah menggunakan cara matematika dalam penerapannya ya. Makanya matematika itu kita perlu pelajari dalam kehidupan kita dipakai ya. Contoh di sini, dalam pemilihan calon pengurus suatu organisasi dengan posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2 telah terpilih 6 orang. Berapa cara alternatif yang dapat dipilih dari susunan kepengurusan yang dibentuk? Perlu peregangan? Nah, perlu peregangan enggak? Perlu? Oke, gerak sedikit. Semuanya berdiri. Ayo. Biar semuanya. Mulai ini saya perkenalkan, ini pengajar praktik saya seperti janji saya waktu itu bahwa kita akan melaksanakan pasca observasi. Nanti saya akan ditemani dengan pengajar praktik. Baik Bu Rini, kita sudah melalui pra-observasi dengan observasi kemarin ya, supervisi ya. Kemudian saya sudah membuat catatan-catatan seperti yang waktu saya sampaikan. Saya akan memantau, mengevaluasi, kemudian juga akan membuat catatan.
tapi sebelum saya menyampaikan catatan saya, barangkali dari Bu Rini sendiri refleksi kegiatan Bu Rini kemarin di kelas 12 AKL 2 itu seperti bagaimana? Baik, terima kasih Bu Hilda. Saya mau memberikan refleksi saya ketika saya di observasi, di supervisi ya, kemudian itu. Yang pertama, saya merasa puas dengan hasil pembelajaran yang kemarin saya lakukan, terutama ketika melihat siswa terlibat langsung ketika belajar dan mereka termotivasi melalui pembelajaran yang saya sampaikan dengan pendekatan kontekstual ya, dengan kontekstual dan game yang interaktif. Kemudian yang kedua, ketika itu saya bisa mengelola waktu saya dengan baik agar semua pembelajaran yang saya sampaikan itu termasuk refleksi dapat dilakukan dengan cukup waktunya. Kemudian tentang keterlibatan siswa pada diskusi kelompok yang saya gunakan itu ada sih siswa yang pasif, tapi juga waktu itu diskusinya ya bagus ya, anak-anak terlibat semua. Kemudian kita juga, saya akan menyederhanakan mungkin dalam gamenya sehingga waktunya cukup untuk dari awal sampai akhir. Iya, ya, atau yang disampaikan Ibu Rini tadi sesuai juga dengan catatan saya. Jadi yang saya lihat kemarin bahwa Bu Rini melaksanakan pembelajaran kontekstual ya, kemarin permutasi ya, dengan contoh-contoh yang terkait dengan permutasi. Kemudian juga saya lihat Bu Rini melaksanakan diskusi, kemudian juga anak-anak kelihatan kolaborasi ya dengan timnya. Kemudian juga saya lihat karena menggunakan game sehingga kelasnya menjadi interaktif. Itu yang kemarin saya lihat. Kemudian ada catatan yang perlu saya sampaikan sebagai bahan evaluasi. Seperti Bu Rini sampaikan tadi, memang pembelajaran kontekstual itu sudah baik ya, saya juga lihat karena anak-anak jadinya paham permutasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Kemudian tapi terus juga kan ada kemarin berapa? 5 kelompok ya. Saya lihat masih ada satu kelompok ya yang agak ketinggalan. Kemudian ketika mencari contoh-contoh permutasi masih kesulitan. Jadi secara keseluruhan ada yang bisa, tapi masih ada yang perlu pendampingan gitu menurut saya. Kemudian juga diskusinya juga saya lihat anak-anak aktif karena kan dibantu juga dengan gadget ya, sehingga mereka mencari contoh-contoh kemarin. Tetapi saya juga lihat masih ada anak yang agak-agak pasif ya, mungkin dia punya mungkin hari itu dia kurang sehat barangkali, sehingga saya lihat dia tidak seantusias teman yang lain. Kemudian juga ketika game itu seperti Bu Rini sampaikan, menarik ternyata game, tetapi namanya juga game ya, jadi memang butuh waktu sih sebenarnya. Jadi yang memang harus mencari game yang sesuai dengan waktu pelajaran, itu tantangannya barangkali ya. Nah, dari tadi yang sudah saya evaluasi, barangkali ada rencana tindak lanjut dari Bu Rini barangkali? Rencana tindak lanjutnya mungkin yang pertama, dalam pembelajaran kontekstual itu kita harus lebih banyak memberikan contoh ya yang sesuai dengan latar belakang siswanya agar pembelajaran kita semakin relevan ya, dan dapat dicerna atau didapat anak-anak dengan baik. Kemudian ketika kegiatan diskusi kita bisa memberikan peran yang spesifik kepada setiap anggota. Mungkin kita bagi job-jobnya gitu ya, mana yang akan menjadi mutulennya gitu, untuk semuanya sehingga terlibat dalam satu kelompok tersebut. Jadi saya mendorong keterlibatan semua siswa ketika diskusi. Kemudian berikutnya kita bisa, mungkin kita ketika memberikan instruksi game karena waktunya yang mepet gitu ya, karena butuh waktu ketika memberikan game itu, jadi saya akan membuat instruksinya yang lebih efektif lagi, yang lebih simpel lagi, sehingga anak-anak bisa menerima. Itu mungkin luar biasa ya, Bu Rini sudah bisa membuat rencana tindak lanjut atas tadi evaluasi saya. Jadi tadi saya ulangi, untuk kontekstual mencari contoh-contoh yang lebih kontekstual tadi ya, yang lebih sesuai dengan latar belakangnya dia. Kemudian kalau tadi apa satu lagi ya, yang diskusi ya kelompok ya, ya benar. Jadi jangan cuma dibagi 4 orang, tapi mungkin betul tadi Bu Rini bilang ada yang notulen, ada yang bagian apa supaya semua terlibat benar. Kemudian
game ya berarti memang harus buat instruksi ya lebih sederhana gitu ya supaya waktunya cukup. Ya saya senang Bu Rini sudah bisa membuat atau merencanakan rencana tindak lanjut untuk perbaikan ini. Semoga nanti rencana tindak lanjutnya ini bisa berhasil, bisa sesuai gitu ya, bisa mengatasi tadi yang evaluasi saya. Kemudian selanjutnya barangkali untuk rencana tindak lanjut ini ada gambaran atau rencana Bu Rini kapan mulai diterapkan? Secepatnya ya ketika kita bisa aja nanti ketika pembelajaran selanjutnya di kelas yang lain cuma di kelas yang di supervisi gitu ya jadi udah kelas yang saya ajar bisa menikmati apa yang sudah dapat dari Kemudian untuk menerapkan rencananya Bu Rini nanti kira-kira Bu Rini butuh apa aja dukungannya? Yang tadi yang pembelajaran kontekstual sesuai dengan karakter budaya siswa, kemudian juga nanti yang membagi kelompok dengan job-jobnya yang jelas, kemudian juga instruksi game tadi. Kira-kira Bu Rini butuh dukungan siapa atau apa barangkali? Terutama dukungan dari teman-teman semua. Dari saya pribadi pastinya ya, sehingga kita motivasi untuk mengajar yang nyaman, menyenangkan bagi anak-anak. Yang pasti sarana prasarana ya, nomor satu ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang Sehat. Oke, bagus. Jadi butuh dukungan teman-teman sejawat ya, maksudnya ya. Kemudian sarana prasarana ini karena ini ya pembelajaran interaktif gitu ya. Iya, barangkali itu aja Bu Rini. Sebelum saya tutup, barangkali mulai dari proses kita supervisi sampai pasca ini, apa yang Bu Rini rasakan terhadap saya, terhadap proses kita? senang sekali sih bisa menjadi model ya di supervisi sama Ibu Hilda sebagai calon guru penggerak. Saya jadi termotivasi juga untuk mengikuti atau mendaftar lagi sebagai Oke, ya mudah-mudahan yang proses kita lalui, kemudian yang Bu Rini lalui nanti bisa berjalan dengan baik. Dan untuk kedepannya barangkali nanti saya juga perlu masukan kembali dari Bu Rini yang tadi rencana tindak lanjutnya apakah terlaksana atau mungkin ada kendala lain, kita bisa diskusi lagi. Oke, begitu barangkali. Terima kasih Bu Rini sudah hadir untuk kita mengikuti kegiatan pasca. Saya akhiri pertemuan kita. Selamat pagi. Terima kasih Bu Sherly.